Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Style Catur. Pada video kali ini, Style Catur akan menampilkan sebuah pertandingan catur yang spektakuler dan diwarnai dengan pengorbanan-pengorbanan perwira dari pemain putih. Namun perwira yang dikorbankan itu sebenarnya semuanya beracun dan berefek mematikan untuk pemain bidak hitam. Partai ini terjadi di London pada tahun 1788 antara Thomas Bowdler yang memegang bidak putih melawan Henry Conway yang memegang bidak hitam. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, and comment agar kami lebih semangat lagi dalam menampilkan video-video menarik lainnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita menuju ke papan pertandingan. Putih memulai dengan pion ke E4, pion ke E5, gajah ke C4, bishop opening. Lalu hitam membalas dengan gajah ke C5, boy variation. Pion ke D3 melindungi pion dan membuka diagonal gajah gelap di C1. Hitam membalas dengan pion ke C6, juga membuka akses menteri ke A5 atau ke B6. Menteri ke E2 mempersiapkan penjagaan pada pion F2 yang kemungkinan diincar oleh hitam setelah menteri ke B6. Pion ke D6 melindungi pion, serta membuka diagonal gajah terang di C8. Kemudian Bowdler membuka pion ke F4, mengadu pion. Di sini Conway menerima peraduan dengan pion E pukul pion F4. Putih membalas dengan gajah pukul pion F4. Menteri ke B6 meneruskan rencana sebelumnya, mengancam kuda 2 kali dan juga mengancam pion lemah di B2. Lalu putih menjawab dengan langkah menteri ke F3. Menurut analisa komputer, langkah ini adalah blunder. Namun kita lihat ke depan, rencana yang dipersiapkan oleh putih dengan memilih langkah menteri ke F3 ini. Langkah ini sebenarnya memberikan serangan tersembunyi pada pion F7 setelah gajah F4 berpindah. Kemudian hitam menteri pukul pion B2. Hitam lebih memilih memukul pion di B2 daripada memukul kuda di G1. Karena benteng di A1 sudah dipastikan akan hilang. Di sini, putih memulai mengorbankan perwira beracunnya dengan gajah pukul pion F7, skak. Sebuah serangan berbahaya. Jika raja pukul gajah, maka gajah di F4 akan ke E5, open skak, dan menteri hitam akan tumbang. Jadi hitam menolak pengorbanan gajah ini dan menggeser raja ke D7. Pada percobaan pertama ini, hitam selamat dari ancaman perwira beracun untuk pertama kali. Putih kemudian melanjutkan dengan kuda ke E2. Dan hitam dengan senang hati menteri pukul benteng A1. Selanjutnya mengancam skak dengan menteri pukul kuda di B1. Racun pertama sudah ditelan oleh hitam. Putih lalu menggeser rajanya ke D2, membuka penjagaan kuda dengan benteng H1, agar kuda tidak dipukul oleh menteri. Namun ini adalah jebakan, agar menteri hitam terus mengintai benteng jika kuda berpindah. Dan dengan penuh semangat, hitam melanjutkan dengan gajah ke B4, skak. Putih melanjutkan dengan kuda B ke C3, menutup skak. Menurut analisa komputer, langkah ini juga adalah langkah blunder, karena benteng di H1 akan hilang dengan menteri memukul benteng. Namun ini juga adalah perangkap beracun dari pemain putih. Pada posisi ini,
Hitam merasa sudah unggul perwira. Lalu Hitam mulai melakukan penyederhanaan dengan gajah pukul kuda di C3, skak. Racun kedua pun sudah dimakan. Putih membalas dengan kuda pukul gajah C3. Benteng di sini masih mengancam menteri. Kemudian Hitam melanjutkan dengan menteri pukul benteng H1. Dan selamat, racun ketiga kembali dilahap oleh pemain hitam. Menurut analisa komputer, langkah ini adalah langkah terbaik untuk hitam. Namun sebenarnya, menteri hitam ini akan menjadi lumpuh dan tidak bisa bergerak leluasa setelah menteri memukul benteng. Putih kemudian melanjutkan dengan menteri ke G4, skak. Raja bergeser ke C7. Lalu menteri pukul pion G7. Ancaman open skak setelah gajah terang berpindah. Menteri juga sedang mengancam benteng. Di sini, hitam tidak mempedulikan bentengnya, sebab jika menteri pukul benteng, maka menteri putih bisa melakukan skak dengan memukul pion G2. Jadi hitam menutup kemungkinan open skak dengan kuda ke D7. Pada posisi ini, putih tidak membiarkan menteri hitam sembuh dari penyakit lumpuhnya. Putih tidak tertarik memukul benteng, tetapi lebih memilih menteri mundur ke G3, menumpuk menteri dengan gajah, dan serangan 2 kali pada pion D6. Hitam lalu membuka jalan pelarian untuk raja dengan mendorong pion ke B6. Selanjutnya, putih kembali memberikan perwira beracunnya dengan melangkahkan kuda ke B5, skak, pengorbanan kuda. Dan hitam kembali menerima perwira beracun dengan pion C pukul kuda B5. Racun keempat pun kembali dimakan. Coba kita lihat, semua perwira hitam sangat kaku dan seakan mengalami kelumpuhan. Di sini, racunnya sudah mulai beraksi. Jadi putih melanjutkan dengan gajah pukul pion D6, skak. Raja di sini bisa bergeser ke B7 dan bisa bergeser ke D8. Coba kita lihat. Jika raja bergeser ke D8, maka gajah ke C7, skak. Raja hanya bisa ke E7. Gajah diselamatkan ke H5. Dan raja ke F8. Gajah ke D6, skak. Kuda ke E7, penutup skak. Lalu menteri ke F3, skak. Raja ke G7, menteri ke F7, skak. Langkah paksa raja ke H6. Dan terakhir, gajah ke F4, skak mat. Jadi kita kembali pada partai aslinya. Di sini hitam memilih menggeser rajanya ke B7. Kemudian putih melanjutkan dengan gajah ke D5, skak. Langkah paksa raja ke A6. Pion ke D4 membuka jalan buat menteri ke A3 melakukan skak mat. Jadi hitam mengantisipasi dengan mendorong pion ke B4. Lalu gajah pukul pion B4. Kembali memberikan ancaman skak setelah menteri ke A3. Hitam kemudian menggeser rajanya ke B5. Pion ke C4, skak. Membiarkan gajah dipukul oleh raja. Jadi raja pukul gajah B4. Kemudian menteri ke B3, skak. Paksa raja ke A5. Dan terakhir, menteri ke B5, skak mat. Demikianlah partai catur dengan pengorbanan perwira yang sangat fantastis. Lawan dibuat tidak berdaya dan akhirnya skak mat dengan indah. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita dalam bermain catur. Dan tak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa pada video-video menarik lainnya. Tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam Gens Unasumus.